Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah udang dari Indonesia yang dikabarkan mengandung bahan radioaktif. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Sasa, kabar baik, alhamdulillah. Pak Surya, terkait dengan dugaan FDA yang mengatakan bahwa produk udang Indonesia ini tercemar ataupun terpapar radioaktif, pemerintah kan langsung buat satgas lintas kementerian. Tanggapan Anda Pak dari segi akademisi, Anda juga merupakan tenaga ahli juga di Kementerian Pangan. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan satgas yang dibentuk ini, dan kemudian bagaimana satgas ini agar berjalan efektif, kemudian tidak hanya bersikap reaktif tapi juga preventif agar hal tersebut tidak terjadi kemudian hari. Ya, jadi itu ya, pemerintah sekarang tuh kayak terlalu reaktif. Jadi tunggu ada masalah dulu baru kerja gitu. Kenapa nggak ada timnya dulu terlebih dahulu untuk pencegah hal itu untuk terjadi. Jadi kan kalau udah sakit itu kan susah untuk diobati. Tapi kalau misalnya dicegah sebelum sakit itu akan lebih baik. Ya, jadi preventifnya itu harus ada. Pemerintah tuh harus proaktif, jangan hanya reaktif ya. Terima kasih Mbak Sasa. Ini benar sekali bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu sudah membentuk satuan tugas, ya, di mana satuan tugas ini tujuannya adalah untuk penanganan kerawanan bahaya untuk radiasi radionuklida cesium 137 ini, bahan radioaktif di mana ini kaitannya terhadap kesehatan dan juga masyarakat yang berisiko terdampak bahaya ini. Nah, kemudian yang sama-sama kita ketahui tadi seperti Mbak Sasa juga sampaikan bahwa Ketua Satuan Tugas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan kemudian Ketua Harian dari Satuan Tugas ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Anggota dari Satuan Tugas ini adalah lintas kementerian, lembaga, dan badan. Di mana banyak kementerian ini diinisiasi oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama-sama dengan kementerian ya, lintas sektor, baik lembaga dan badan yang ada di bawah itu, dan kemudian ada satu kepala daerah yang di mana paparan dari radioaktif ini pertama kali ditemukan. Di mana tugas umum dari satuan tugas ini adalah memetakan dan menginventarisir ya, mendata potensi kerawanan bahaya dari paparan radioaktif ini, dan kemudian bagaimana dampaknya pada masyarakat. Nah, kemudian juga mengumpulkan data dan informasi, dan kemudian juga bagaimana mengintegrasikan data dan informasi tersebut. Lalu Satuan Tugas ini juga dibentuk untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan mitigasi ya, dan bagaimana pengendalian dari kontaminasi ini nantinya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini tidak hanya bentuk reaktif saja, tapi bagaimana ini nanti akan kita lakukan sampai. Ya, dan perlu diketahui bahwa bahan radioaktif itu nggak serta-merta muncul dalam satu tempat. Pasti kan ada seseorang yang mungkin membuang bahan radioaktif tersebut di lautan, gitu. Entah itu dibuang secara ilegal atau tempat untuk menutupnya, tempatnya itu, wadahnya itu ada kebocoran, sehingga ketika bocor itu bisa mencemari lingkungan ya, termasuk nanti udang ini yang mau makan mungkin atau enggak hidup di sekitar tempat radioaktif tadi. Nah, itu yang harus ditelusuri, apakah ada kebocoran atau ada orang yang buang bahan radioaktif ini secara sembarangan ya, harus ditelusuri itu. Kalau enggak nanti tadi ya bisa meracuni atau merusak lingkungan. Nanti kalau orang makan udangnya atau makan ikan yang ada di sekitar situ, keracunan juga. Nggak sekarang, tapi nanti dalam jangka waktu yang panjang, mungkin tahunan sampai keturunan berikutnya, karena kan tadi terakumulasi bisa dalam tubuh gitu ya. Itu yang jadi bahaya ya, potensi bahaya yang kalau nggak segera ditangani untuk ke depan. Nah, kemudian yang menjadi penting juga Satuan Tugas ini adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang relevan, agar tadi supaya ini tidak menjadi bola liar dan menjadi isu-isu yang nanti akan berakhir dengan hoax dan kemudian menimbulkan kekacauan dan kesalahpahaman publik, saya rasa. Nah, hal-hal inilah yang penting menjadi tugas Satgas yang diorkestrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan, dan kemudian ya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dan badan tadi. Dan kita tahu Pak Surya bahwa udang ini kan merupakan komoditas strategis nasional. Sebetulnya bagaimana sih Pak mekanisme laporan FDA kemudian sampai ke laporan ke pemerintah, dan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan keluhan para pelaku usaha termasuk petambak udang yang mengatakan bahwa respon dari pemerintah ini dinilai lamban, Pak?
Baik, Ya. jadi temuan dari USFDA ini kan di pertengahan Agustus ya, Mbak Sasa, di mana ada satu udang beku dari satu pengiriman dari asal Indonesia Oh, tuh ya dari dari PT Indonesia. BMS dengan nama dagang Great Value itu diindikasikan terkontaminasi oleh cesium 137. Oke. Ya. Di dalam pengumumannya itu FDA juga menyampaikan bahwa sebetulnya cesium 137 yang terkontaminasi pada udang beku tersebut pada level kontaminasi yang rendah. Kalau dari catatan yang dilaporkan itu ada sekitar 68 becquerel per kilogram, ya. Itu jauh dari ambang batas yang diizinkan oleh FDA sendiri, yaitu 1.200. Oke, jadi untuk ditemuannya 68 ya Pak? 68 becquerel per kilogram. 1.200. 1.200 becquerel Oh, per kecil kilogram sekali yang ternyata ya. ditetapkan ambang batas oleh FDA. Nah, itu kan jauh di ambang batas. Tetapi dengan prinsip kehati-hatian yang Iya. disusun oleh FDA, ini kan tentu kalau ada kontaminasi sekecil apapun, tentu ini akan ada dampaknya pada kesehatan masyarakat. Karena ini menyangkut kesehatan dan hajat hidup orang banyak. Ya, jadi walaupun belum sampai batas ini ya, yang batas bahaya, kalau udah ada berarti ada masalah nih. Walaupun kecil, kalau nggak segera ditangani, itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Makanya kalau udah ada tanda-tandanya, harusnya ada pencegahan. Gitu. Misalnya dilarang nih ekspor dari Indonesia, dari supplier tadi, itu kan jadi masalah juga. Makanya harus ditangani. Sekecil apapun masalah, ketika ada api kecil, itu akan lebih baik, akan mudah untuk dipadamkan daripada api yang besar. Gitu. Jadi karena ada tanda-tandanya, maka ada peringatan nih. Oh, udang dari Indonesia mengandung tadi walaupun sedikit ada cemaran cesium tadi, ya bahan radioaktif yang mungkin bisa berbahaya bagi tubuh manusia ketika dikonsumsi. Makanya tadi ya ada preventifnya tuh sebelum menjadi besar. Jumlah cesium 137 ini memang tidak terlalu besar, tetapi ya tadi prinsip kehati-hatian yang disampaikan oleh pemerintah Amerika melalui USFDA itu mereka mengkhawatirkan efek jangka panjangnya. Nah, Ya, sehingga jangka panjangnya. itu yang menjadi dasar kenapa produk perikanan yang satu merek dagang tadi yang Great Value tadi ditarik dari pasaran. Oh, ya. Jadi ini perlu kita Ditahan, luruskan jadi ya. bahwa yang ditarik dari pasaran adanya satu merek dagang dari Tuh, nggak semuanya berarti satu kan. produk pengiriman dari Indonesia. Nah, kemudian kenapa ini terkesan lambat? Ini perlu kita cermati bersama, Mbak Sasa, bahwa ini adalah bentuk preventif dari pemerintah bahwa segala sesuatu kebijakan publik itu harus dilakukan dengan kajian yang mendalam. Jadi jangan gegabah untuk menyampaikan segala sesuatu ke publik. Karena khawatirnya nanti ketika disampaikan tanpa evidence yang kuat, itu akan menjadi bola liar yang membuat pasar menjadi heboh dan Jadi kemudian hoax, ya. stabilitas ekonomi akan terganggu. Karena kaitannya tadi seperti yang saya sampaikan, ini kaitannya adalah terkait dengan kemaslahatan hidup orang banyak dan juga hajat hidup orang banyak. Karena ini kaitannya terkait dengan pangan, terkait dengan perut, maka tentu harus dipastikan bahwa pemerintah sudah melakukan kajian-kajian yang mendalam dulu. Nah, ini sudah dilakukan oleh KKP, oleh Kemendak, ya, oleh Bapeten di awal untuk menginvestigasi di awal dulu. Karena ya tadi kaitannya terkait dengan kesehatan masyarakat, kaitannya terkait dengan stabilitas ekonomi, dan kemudian juga kaitannya terhadap reputasi Nah, itu Indonesia dia. di pasar global. Jadi ini Ya. kita memang harus. Ya, jadi kan gara-gara tadi ya, udang itu salah satu komoditas penting untuk ekspor. Kalau misalnya dinilai jelek gitu, ya nanti nggak ada yang mau beli produk dari Indonesia udangnya. Padahal cuma satu aja nih dari produk yang bermasalah gitu. Yang lain aman. Misal dari 100 produk gitu, yang 99% bisa lolos, tapi 1%-nya ini itu ada masalah. Jadi jangan sampai yang 1% ini, satu masalah ini itu menyebabkan yang 99% yang sisanya yang banyaknya tadi itu tidak laku gitu. Jadi reputasi itu memang harus dijaga. Jadi harus ada kepercayaan yang tinggi ya, dari misalnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin membeli produk udang dari Indonesia gitu. Jadi ini harus sangat hati-hati ya, informasinya jangan sampai disebarkan yang hoax gitu, yang negatif. Kalau misalnya sampai negatif nanti bisa saja menghancurkan usaha banyak orang ya, apalagi udang gitu. Udang itu kan nggak mudah untuk kalau misalnya diternakan ataupun didapatkan. Kalaupun nggak laku itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi udah sekarang mah ekonomi lagi sulit ya. Jadi jangan ditambah sulit lagi dengan berita-berita bohong atau berita-berita yang melenceng gitu ya. Apalagi ini menyangkut komoditas yang penting ya seperti udang. Setelah semua kajian dilakukan secara mendalam, maka pemerintah baru menyampaikan bahwa ini yang akan dilakukan, seperti ini yang akan dilakukan, ini yang sedang dilakukan, ini yang sudah dilakukan, dan ini yang akan kita lakukan nanti ke depan.
Ya itu. Jadi itu ada prosesnya, ada investigasi terlebih dahulu. Oh, dipastikan oh ini bukti udah kuat nih. Dan tadi kan hanya satu produk saja nih yang apa ya, dianggap ada kandungan bahan radioaktifnya dan itu sangat rendah. Berarti nanti ditelusuri ini. Dia tangkapnya di mana atau ngembang biakinya di mana sehingga tadi bisa ditelusuri apakah ada kebocoran bahan radioaktif atau tidak atau mungkin ada yang ngebuang sembarangan gitu. Jadi nanti bisa telusuri kepada orang yang bertanggung jawab. Ini siapa nih yang harus bertanggung jawab untuk menangani masalah seperti ini. Misalnya kayak tadi kan cesium gitu ya. Cesium ini diproduksi dari siapa? Siapa yang ngebuang bahan seperti itu di sekitaran tempat udang ini ada. Ya, itu harus ditelusuri. Makanya kita masih menunggu nih bagaimana respon pemerintah tentang temuan-temuan atau hasil dari investigasi yang mungkin sedang diproses sekarang. Ya, jadi kita masih menunggu bagaimana kesimpulannya, masih dalam proses soalnya. Ya, semoga ya ketahuan nih siapa nih pelakunya yang misalnya ngebuang bahan radioaktifnya atau kalau misalnya sudah dibuang itu siapa nih yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dari tempatnya atau wadahnya sehingga tidak terjadi kebocoran. Ya, jadi kan yang jadi masalah tuh antara ini siapa yang ngebuang bahannya atau kalau dari bahan wadahnya itu kenapa ada kebocoran gitu ya. Karena bahan radioaktif tuh nggak sembarangan bisa didapatkan oleh masyarakat biasa ya. Pasti ada cara pembuangannya dan prosedurnya. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab ketika sudah ada masalah seperti ini? Walaupun tadi ya dalam jumlah yang sangat kecil. Tadi batasnya sekitar 1000-an tapi yang ditemukan sekitar berapa ya? Di bawah 100 gitu. Tapi kan udah tanda-tanda. Nah, kalau ada tanda api itu berarti harus segera ditangani dan diselesaikan masalahnya sehingga tidak meluas dan memperparah keadaan. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang kabar atau isu-isu tentang udang yang terkontaminasi radioaktif di Indonesia. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.